Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ya? Ada suara motor kayaknya. Selamat pagi, Sampurasun. Sampai ketemu lagi ya sama Bu Ella di hari Selasa. Kemarin pada liburan ada acara 17-an nggak di sana? Ada ya. Ikutan apa? Lomba apa? Lomba apa? Siapa yang juara di sini? Lomba 17-an? Abi. Abi teh. Imas. Oh, Imas lomba naon Imas? Uleh. Iya. Pokoknya semangat ya lomba 17 Agustusan meskipun menang atau kalah tetap kita memeriahkan 17-an. Pada sehat semuanya? Sehatnya alhamdulillahirobbilalamin. Kita mulai pembelajaran seni budaya literasi pagi ini. Semoga adik-adik semua selalu diberikan kesehatan ya, ditambahkan semangatnya, dibimbing selalu oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang cerita pendek. Tapi sebelumnya Ibu akan membacakan salah satu cerita pendek di buku antologi yang berjudul Sahabat Untukku. Jadi kenapa Ibu harus bacakan ini? Supaya adik-adik tahu gambarannya cerita pendek itu seperti apa dan berapa lama kita membaca cerita pendek ya. Semoga adik-adik bisa berkenan ketika Ibu membacakan cerita pendek Sahabat Untukku karya Emy Herlina. Alvan melirikkan pandangan pada seorang gadis berseragam putih abu-abu yang baru saja memasuki kelas. Dia memperhatikan saat gadis itu menaruh tas punggung berwarna biru di atas meja, menarik bangku dan mendudukinya. Tangannya meraih sesuatu dari dalam tas. Pasti dia mau mengambil ponsel dan earphone-nya, batin Alvan berbisik. Benar saja, gadis berambut panjang terkuncir satu itu sudah tenggelam dalam dunianya sendiri dengan earphone terpasang di kedua telinga. Hei Randika! Sebuah tepukan di bahu menyadarkan Randika yang sedang mendengarkan rekaman nyanyiannya dari ponsel. Riana, ngagetin aja. Perempuan dengan rambut terurai panjang sebahu itu tertawa kecil. Lagian kamu datang ke kelas bukannya ngobrol sama teman-teman. Teman sebangku Randika mengambil tempat di sebelahnya. You know, I don't like to talk. I prefer chat to talk. Bullshit dah. Cascis cus. Biasanya juga kamu yang ngomong pakai English. Sama siapa tuh namanya yang dari Malaysia? Riana tertawa lepas. Oh, Sejul. Randika bisa melihat wajah Riana yang bersemu merah. Tiba-tiba setelah menyebut nama salah satu partner bernyanyinya di Smule. Oh iya, semalam aku gabung OC kamu. Belum ditengok ya? Riana berusaha mengalihkan pembicaraan. Ah ini, baru mau aku cek. Bel tanda pelajaran dimulai. Berbunyi nyaring memenuhi isi sekolah.
Teman-teman sekelas Randika yang masih berada di luar bergegas masuk. Randika menggerakkan ujung jemari untuk mengatur ponselnya dalam kondisi silent. Sebelum memasukkan kembali ke dalam tas, semua gerakan yang sedari tadi diperhatikan oleh ketua kelas mereka dari tempat duduknya yang tepat berada di depan meja guru. Riana menolehkan kepalanya dan tersenyum. Iya, kenapa, Van? Boleh minta WA Randika? Kedua bola mata Riana membulat. Kenapa nggak minta langsung sama orangnya? Gimana caranya? Dianya pendiam gitu. Mana nomornya nggak masuk di WA grup kelas lagi? Ya elah, gimana sih? Kamu kan ketua kelas. Tanya saja sama orangnya. Terus masukin dia ke grup. Alvan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya juga ya. Ya udah, ntar ku masukkan ke grup. Berapa nomornya? Riana mengeluarkan Android-nya untuk mencari nomor Randika. Dah kukirim ke WA kamu ya. Yuk Riana. Sebuah suara mengejutkan mereka. Hai Adli, sorry. Cuma ada perlu sebentar sama Riana. Alvan mengedipkan matanya ke arah Adli yang baru saja tiba. Nyantai saja lagi. Dianya juga belum mau jadi cewek gue ini. Adli tertawa yang ditanggapi dengan tonjokan kecil di lengan oleh Rian. Sudah yuk pulang. Bye Alvan. Oke, thanks ya. Alvan menggelengkan kepalanya melihat kepergian dua sahabat yang selalu terlihat bersama itu. Andai aku dan Randika bisa seperti mereka, Alvan tersadar dari lamunannya sesaat dan meraih ponsel dari saku kemeja untuk menyimpan satu nomor di sana. Randika baru saja menyelesaikan tugas sekolah saat dia menoleh ke layar Xiaomi-nya. Sebuah emoticon berbentuk gambar orang tersenyum dari nomor WhatsApp yang tidak dikenal. Hai Randika, ini Alvan. Jemari Randika mengetik dengan cepat. Iya, ada apa Alvan? Maaf, aku baru tahu nomormu. Apa boleh kumasukkan ke WA grup kelas kita? Randika melirik ke atas, berpikir sejenak dan menyentuh layar ponselnya kembali. Oke. Muncul sebuah emotikon senyuman lagi sebagai jawaban. By the way, kamu sering nyanyi di Smule ya? Iya, Randika menambahkan semua emotikon smile dan meneruskan. Kamu punya akun Smule juga? Baru sebulan terakhir ini sih, tapi aku jarang nyanyi. Percakapan keduanya pun berlanjut hingga tanpa terasa jam dinding berdenting 10 kali. Randika meletakkan ponselnya dengan sebuah senyuman sebelum beranjak tidur. Randika, Alvan berlari kecil mengejar Randika yang berjalan sendirian 5 meter di hadapannya. Iya, Van. Alvan merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Walau mereka sudah terbiasa chatting, bahkan kadang-kadang berduet di Smule. Sejak 5 bulan lalu, tapi Alvan masih terasa canggung di dekat Randika. Namun karena hari kelulusan mereka sudah semakin dekat, Alvan tak ingin menunda lagi. Temani aku ke toko buku yuk. Randika bergeming dengan dahi berkerut. Sekalian ada yang mau kuomongin. Oh, kenapa nggak lewat WA aja? Alvan tersenyum teringat kata-kata favoritnya Randika. I prefer chat to talk. Yang ini nggak bisa lewat WA. Randika menganggukkan kepalanya. Gimana? Bisa kan temani aku, sekalian refreshing habis ujian.
Oke deh, jawaban yang melegakan hati Alfat. Dia menunjukkan parkiran sepeda motornya, kemudian membonceng Randika dengan hati berdebar. Itu beberapa part yang Ibu bacakan. Sebenarnya ini masih ada bacaan yang harus Ibu baca. Ibu baca setengah dulu. Jadi itu salah satu contoh cerpen, cerita pendek. Ada yang sudah pernah baca cerpen nggak di koran atau di di Google, di majalah? Belum ya? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Oke. Ibu share materi cerpen. Kelihatan? Kelihatan ya. Cerpen, cerita pendek. Apakah itu cerpen? Pendek. Pendek. Ya, emang. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek, alias bukan novel. Selain itu, cerpen juga hanya memuat satu alur cerita. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 hingga 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 10.000 kata. Maka dari itu, cerpen sering juga disebut sebagai cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Paham di sini? Apakah itu cerpen? Paham ya, pasti harus paham. Struktur cerita pendek, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi dan resolusi. Ini nanti kita bahas. Ciri-ciri cerita pendek. Apa aja sih cerita pendek itu ciri-cirinya? Let's go. 1. Singkat dan padat. Kedua, memiliki alur atau plot tunggal. Jadi satu kali habis. Tokoh dan latar terbatas. Gaya bahasa yang efektif. Klimaks cerita yang jelas, mengandung pesan atau makna. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Klimaks itu apa sih, Bu? Kok nggak nanya ya? Plot itu apa sih, Bu? Plot itu alur. Klimaks itu seperti puncak cerita gitu, puncak cerita. Jadi ada perselisihan di situ, ada pergulatan, itu klimaks. Jadi ada sebuah hal yang sangat menonjol dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik cerita pendek. Yang satu, tema. Harus sebelum menulis cerita pendek harus diketahui temanya apa. Misalkan temanya tentang kehidupan sehari-hari, tentang pendidikan, atau tentang persahabatan yang tadi Ibu baca ya, persahabatan. Alur atau plot. Plotnya seperti apa, siapakah yang akan menjadi karakter baik, yang karakter buruk siapa, itu bisa ya. Penokohan, masuk ke penokohan. Latarnya apa, misalkan di Korea, di Malaysia, misalkan ini tadi di kota apa ini, latarnya mungkin di kota tempat dia tinggal gitu. Tapi ini tidak dari yang Ibu baca tidak ada disebutkan latar ceritanya ya. Cuman mungkin ini karena orang Indonesia ya, berarti di Indonesia. Sudut pandangnya apa dan amanatnya apa? Amanatnya itu misalkan dari persahabatan kita tidak boleh
bertengkar, misalkan harus saling mengalah. Itu harus ada amanatnya ya. Ekstrinsik, cerita pendek. Nilai dalam cerita. Misalkan ada nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai komunikasi, banyak hal ya. Kedua, latar belakang pengarang. Di skip aja kalau latar belakang pengarang. Ketiganya sosial dan budaya. Pasti selalu ada sosial dan budaya. Jenis-jenis cerita pendek. Satu, cerita realistik. Yang tadi yang Ibu bacakan itu cerita realistik. Kedua, cerita fantasi. Ada yang pernah nonton apa tuh ya? Nantilah skip dulu. Cerita romantis, cerita misteri, cerita horor, cerita fabel. Cerita fabel itu apa sih? Cerita anak. Cerita fabel itu adalah menceritakan tentang cerita anak. Kalau cerita fantasi itu kayak apa ya? Superman gitu kan? Cerita-cerita Batman, Avatar gitu kan? Itu fantasi. Cerita romantis, si Dilan, misalkan. Siapa ya itu? Cerita misteri Misteri Gunung Merapi atau apa? Cerita horor atau yang lain dan cerita thriller juga bisa ya. Banyak lah cerita pendek. Cuman kalau kalau kayak buku-buku itu kan kalau kalau novel itu di satu buku kan, kalau cerita pendek hanya satu kali baca. Biasanya dulu ibu sering baca di koran Pikiran Rakyat sih, tapi udah jarang sekarang. eh Koran Pikiran Rakyat itu ya. Terima kasih. Nah, ini ada salah satu contoh. Siapa yang mau baca contoh cerpen? Hitung ah, sambil kita ngabsen. Ya, Bu. Ya, kita sambil ngabsen ya. Yang tidak harus bagus membacakan novel apa cerpen. Ya, Bu, Suryani hadir. Tacan ih. Ih. Sok dari tapi entong Abi, kita Abi kayak ibu nulisna Abi namana. Iya, Bu. Misalkan teh Airahma atau misalkan selfie gitu tahnya. Terima kasih. Kita, ayo kita kasih. Bade dipotokeun heula etana cerpena. Iya, gak apa-apa. Gak usah, Bu, gak apa-apa. Gak usah, oh iya. Gak usah cenah ya. Dari dari Marga Mulia, siapa yang mau baca? Ready. Dari di sebuah sampai harganya. Sok. Dari Marga Mulia siapa? Feby. Feby sudah ada? Feby sudah ada, Feby? Ada Bu ini Iya, sok, Feby. di sebuah pasar tradisional yang riuh, seorang anak laki-laki bernama Rian duduk di pinggir jalan. Matanya tertuju pada sepasang sepatu butut yang dipajang di lapak sederhana milik ibunya. Sepatu itu sudah usang, warnanya memudar dan solnya hampir terlepas. Namun bagi Rian, sepatu itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Siapa lagi? Dari Marga Mulia? Selfie, Bu. Selfie baca. Dari ibu sampai sehari-hari. Selfie. Bu, boleh nggak aku menuliskan?
Bolehkah aku membeli sepatu itu? Tanya dia dengan suara lirih. Ibu Rian. Nafas panjang, dia tahu dia sudah lama sepatu. Mereka pas-pasan hanya cukup makan sehari-hari. Oke. Siapa lagi? Citra. Minta, Bu. Citra ada? Ada, Bu. Iya. Citra Soalnya baca aku dari suaranya Rian sampai hilang, dengan Bu. lembut. Nggak ada suaranya, Bu. Siapa yang gak ada suaranya? Ibu atau Citranya? Ke depan Citra. Citra, Bu. Suaranya habis, Bu. Oh, lagi batuk Citra. Ya, Bu. Siapa tuh? Kaila, Kaila, Bu. Kaila sok Kaila we. Kira- Kaila, baca Kaila. Kaila Tinaria. Dari Rian sampai lembut. Ya, aku tahu kamu ingin sepatu itu, tapi kita harus membeli beras dan lauk pauk dulu. Sepatu itu tidak bisa dibeli lain kali ya. Jawab Ibu Rian dengan lembut. Dari Marga Mulia 4 orang. Siapa? Ada lagi yang masuk? Ada, Bu. Siapa? Dita. Ya, Bu. Sok Dita. Dita dari Rian sampai butut itu. Kamu aja bisa. Rian kamu titik satu. Dari Rian sampai butut itu ya. Dita. Rian mengangguk Tuhan yang mungkin mata yang siap tuntas. Dia tahu benar-benar mereka harus memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Hari demi hari berlalu, Rian tetap rajin membantu ibunya berjualan sayur. Dia berharap bisa mengumpulkan uang sendiri untuk membeli sepatu butuh. Oke. Dari Marga Mulia berapa orang? 5. Nah, itu dah. Oke, kita masuk ke Jatisari. Siapa Jatisari yang mau baca? Ika. Apa? Ika. Pika. Pika apa Siska sih? Pika apa Siska? Tadi tuh. Mesti salah ibu teh Siska merenya. Siska. Ayo kita baca. Oh, Siska sakit. Oh, asaha atuh mau baca siapa? Imas lah. Imas, weh. Sok. Mas, ada Bu. Disuruh. Imas ayah. Dari suatu hari sampai luka lecet. Suatu hari, saat sedang membantu ibunya menata sayuran, Rian melihat seorang anak laki-laki seusianya yang sedang menangis di depan lapak mereka. Anak itu tidak memakai alas kaki dan kakinya penuh dengan luka lecet. Oke, hebat Imas mah suaranya teh menilantang pisan. Semangat gitu tah. Oke, saha deui ieu saha deui Jatisari. Sahrul Gunawan. Gimana, Bu? Dari Rian sampai laki-laki tersebut. Rian merasa iba melihat anak itu. Terus? Dia teringat pada sepatu butut yang dia idam-idamkan. Tanpa pikir panjang, Rian mengambil sepatu itu dan memberikannya kepada anak laki-laki tersebut.
Wah, hebat Sahrul euy. Sahrul juga baca puisi ieu teh aduh nih romantis. Puitis. Sadeui Jatisari sadeui. Nopi, sok mangan nopi. Dari mana, Bu? Dari ini sampai berkali-kali. Ini pakailah sepatu ini, kata Rian sambil tersenyum. Anak laki-laki itu menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Ia menerima sepatu itu dengan tangan gemetar, lalu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Oke, bagus. Lantang sekali suaranya. Terus siapa lagi? Airahma datang nggak? Ya, Bu. Ya sok Airahma. Gimana? Dari melihat sampai sendiri. Melihat anak laki-laki itu memakai sepatu bututnya dengan wajah bahagia, hati Rian dipenuhi rasa hangat. Ia merasa senang bisa membantu orang lain, meskipun itu berarti ia harus merelakan impiannya sendiri. Alhamdulillah. Good job. Siapa lagi yang Amira, Bu. Sok. Amira baca. Dari Ibu Rian sampai kepala Rian. Ibu Rian. Dari Ibu Rian sampai kepala Rian. Besok Amira. Amira. Saya Amira. Amira. Ya, Ibu, ini hadir. Bacain. Kemudian yang menyaksikan kejadian itu kamu anak yang baik. Jadi Ibu Rian sambil mengelus kepala Rian. Oke, siapa lagi yang mau baca? Astri, Bu. Astri. Ayo gelis. Rian membalas senyuman Butut. Habisin. Rian membalas senyuman dan takut. Suaranya kurang kedengeran ya, Astri tadi. Siapa lagi yang belum baca? Pak Suryanti baca. Dari di sebuah pasar sampai harganya. Di sebuah pasar tradisional yang riuh, seorang anak laki-laki bernama Rian duduk di pinggir jalan, matanya tertuju pada sepasang sepatu butut yang dipajang di lapak sederhana milik ibunya. Sepatu itu sudah usang, warnanya bermuda dan soalnya hampir terlepas. Namun bagi Rian, sepatu itu adalah harta karun yang ternilai. Ternilai harganya. Siapa lagi yang mau baca? Ujang kemana wae atuh Ujang? Ujang baca. Dari Bu boleh sampai makan sehari-hari. Dari Bu. Sok, Ujang baca Jang. Ya Bu. Ya. Bu.
Bolehkah aku membeli sepatu itu? Tanya Rian dengan suara lirik, berharap ibunya mengabulkan permintaannya. Ibu Rian, seorang penjual sayur yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, napas panjang. Ia tahu Rian sudah lama menginginkan sepatu itu, tapi uang mereka pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ya, sudah. Siapa lagi? Fahri baca dari Rian sampai dengan lembut. Rian. Fahri. Aku tahu kemarin yang kamar aku juga saya. Karena tahu Mana suarana Fahri? ayah. Aja. Atasnya ada macam teh. Acan kan? Rian. Rian, ibu tahu kamu ingin sepatu itu. Karena ibu, tapi kita harus membeli beras dan lauk dulu. Sepatu itu bisa kita beli dari hari. Jawaban ibu Rian dengan lembut. Siapa lagi? Ika, Bu. Kabu. Ika. Kabu. Kika. K-I-K-A gitu. Bor. Ika, sok Kika. Dari Rian sampai itu. Rian sampai sepatu butut itu. Penuh lokalnya saya Ibu Rian dengan guk kelar berucap dengan air mata yang siap tumpah. Ia tahu ibunya benar. Mereka memprioritaskan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Hari demi hari berlalu, Rian tetap rajin membantu ibunya berjualan sayur. Ia berharap ia mengumpulkan uang sendiri untuk membeli sepatu butut itu. Oke, good. Siapa lagi? Atos. Seberapa orang gitu? Di Jatisari? Adli Gadir. Pina acan Bu. Oh, Pina. Nyesok atau Pina. Ya. Pina. Anda baca dari suatu hari sampai luka lecet. Atas Bu. Hah? Atas. Oh, nah teka dangu abil kali deui. Asa teka dangu suarana ka mana Pina teh? Mana Pina naon? Suatu hari saat sedang membantu ibunya menata sayuran Rian Rian melihat seseorang anak laki-laki seusia sedang menangis di depan lapak mereka. Anak itu tidak memakai alas kaki dan kakinya penuh luka lecet. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau baca? Fadli, baca Fadli. Gak hadir. Nah gak hadir atuh bieu. Sahanya. Rapi, Fadli. Aisyah, aya teh Aisyah. Sakit. Oh, sakit, pada sakit. Siapa yang belum baca? Yang belum baca siapa? Yang laki-laki siapa? Rapi Ahmad ke mana? Rapi Ahmad. Rapi Ahmad dari Rian sampai laki-laki tersebut. Oh, saya Rapi Ahmad. Atau berartinya saya deui. Oh, di Marga Mulia aya geuningan eta tiluan. Saha? Tertunduk malu.
Tertunduk malu yang dari Marga Mulia baru datang ya? Ya, Bu. Iya. Coba tuh baca heula ya. Siapa namanya? Badrun. Badrun. Badrun teh ka mana wae? Atuh Badrun sehat. 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 Sok atuh urang Oke. baca heulanya. Badrun sadeui Badrun. Badrun. Badi. Saha? Mobil. Bu. Badi. Kodir. Kodir. Dodi, Bu. Rudi. Dodi. Sadeui. Hiji deui saha? Bahmi. Umar. Fahmi. Fahmi ya opat geuningan eta. Ya. Opat. Umar. Hiji deui saha? Bisa. Badrun, Dodi, Fahmi, salah hiji deui. Bisa. Hah? Ali, Bu. Ali. Oh, Ali. Ali Bunyamin. Oke. Siapa yang mau baca Badrun cik Ibu belum dengar suara Badrun. Badrun baca ya, Badrun ya. Tadi mana ya? Oke, Badrun baca dari ini sampai berkali-kali. Kayak Kapayun, Badrun. Semuanya dia. Dari ini pakailah sepatu ini sampai berkali-kali. Coba suara Badrun belum pernah dengar Ibu teh ya? Baca. Siap? Ayo, Badrun baca. Iya. Badrun, Ya, Bu. siap? Ya. Pakailah sepatu ini. Kata yang sambil tersenyum, anak laki-laki itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan sepatu itu dengan tangan gemeter lalu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Oke, bagus. Siapa lagi? Dodi. Dari melihat sampai sendiri. Melihat. Malah lihat ya. Nah, dari melihat sampai sendiri. Laki-laki itu memakai sepatu bututnya dengan wajah bahagia. Hati Rian dipenuhi rasa hangat, merasa senang bisa membantu orang lain. Meski itu berarti ia harus merelakan impiannya sendiri. Oke. Dari Fahmi. Dari Ibu Rian sampai Kepala Rian. Oh itu tuh, baik. Ayo, Fahmi ke depan. Biar suaranya kedengeran. Wah, kedengeran Varian. Ayo, Fahmi. Melakukan kejadian itu tersenyum. Haru ia bangga dengan kebaikan hati anaknya. Rian, kamu anak yang baik, puji Ibu Rian sambil mengelus kepala Rian. Oke, terakhir Ali baca ke depan biar suaranya kedengeran. Dengan balas senyuman ibunya, ia tahu kebahagiaan yang membantu orang lain jauh lebih berharga daripada sepasang sepatu butut ramek be. Oke, bagus. Sekarang udah paham kan cerita pendek itu seperti apa? Yang tadi dibaca, yang tadi Ibu screen. Udah ada ya, udah paham semuanya kan? Ya, paham ya. Jadi nanti tugasnya adalah membuat cerita pendek sakaca we-nya, ada sekaca buku itu ya. Harus penuh. Sekitar berapa ya? Itu 300 sampai 500 kata. 500 kata ya. Membuat cerpen 500 kata. Maksimal. Paling banyak 500 kata aja. Jadi tadi apa? Kita harus tahu apa? Temanya apa?
Plotnya seperti apa? Plotnya itu alur ceritanya seperti apa? Tokohnya siapa aja? Tokohnya siapa aja? Satu atau sampai 3 orang, misalkan 3 tokoh. Latarnya di mana? Latarnya di mana? Ya. Terus ceritanya seperti apa? Puncak ceritanya dan pesannya seperti apa? Tadi yang Ibu screen nanti dikirimkan ke Ibu Lia ya. Ke Ibu Lia nanti kalian lihat apa namanya? Contoh cerpen yang tadi dibaca. Nanti juga Ibu akan kirimkan beberapa contoh cerpen untuk kalian baca di rumah ya. Biar bisa ada inspirasi, ide, atau yang lainnya. Paham? Ada yang paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham nggak? Bisa ditanyain sekarang. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau misalkan bingung dengan 300 sampai 500 kata, ditulis aja sakacaeun sabuku ya ke buku sakacanya, sakaca 1 halaman aja. Kalian menulis 1 halaman. Terus PR-PR yang sebelumnya yang belum kumpulin ya ke pendampingnya, nanti dikirim ke Ibu Lia, difotoin dulu, nanti dikirim ke pendamping, nanti ke Ibu Lia dikirimkan ya. Siapa yang belum nulis PR yang kemarin, contoh surat ya. Kayaknya belum semua deh. Kayaknya belum semua ngumpulin PR. Oke, adik-adik sayangku, terima kasih untuk pagi ini. Semoga pembelajaran pagi ini bermanfaat ya buat adik-adik semua. Sebenarnya literasi itu kenapa sih Bu Ella ngasih PR gitu ya? Sebenarnya buat kalian melatih menulis. Nanti kita tadi kan melatih membaca, saya melatih menulis, sampai kita melatih pemahaman apa yang kita baca dan apa yang kita tulis. Pelan-pelan aja ya teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, kok rekan-rekan, adik-adik semuanya ya. Semoga tetap sehat selalu, diberikan kesehatan. Amin ya. Jangan pernah menyerah dalam belajar, tetap semangat. Semoga cita-citanya terkabul untuk kedepannya ya. Amin. Serius satu. Ini serius. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong yorobun, arigatou gozaimasu.